Waduh, terekam kamera protes warga sekitar Stadion JIS menolak jadi venue Pildun U17, parkir sempit macet bukan main, nggak dapat untung malah repot, miris lihat kampung bayam. Buat saya sih kurang setuju gitu karena fasilitas penunjang juga belum banyak, infrastrukturnya juga ya belum memadai lah buat sekelas internasional. Makanya aku kadang suka bilang sekalian aja di situ, orang kamu nggak mau kasih kita masuk gitu loh. Jadi warga juga akhirnya brutal juga gitu. Seperti yang kemarin juga, satu pencatatan ya, Jakpro bilang kemarin dirilisnya mereka kan siapa tuh warga PWKB gitu. Kalau memang kami, kalau dia nggak tahu siapa kami itu buktinya udah melakukan proses verifikasi dan nama kami itu ada semua gitu. Kalau mereka jadi venue apa yang mesti diperbaiki? Ya terutama itu tadi saya bilang, kantong-kantong parkir, fasilitas, kendaraannya kadang-kadang agak sulit kan kalau mau parkir. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jakarta International Stadium atau JIS menjadi salah satu kandidat venue Piala Dunia U17. Sejumlah warga pun menanggapi masuknya JIS menjadi opsi venue. Peluang JIS terpilih sebagai venue Piala Dunia U17 di Jakarta semakin terbuka. Para warga pun memberikan catatan jika JIS benar-benar terpilih untuk jadi venue Piala Dunia U17. Salah satu warga Steven Pratinama menilai bahwa ia kurang setuju jika JIS digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 karena menurutnya banyak fasilitas penunjang yang belum ada, infrastruktur juga belum memadai untuk sekelas internasional. Beberapa warga pun juga memberikan tanggapan yang hampir sama. Meskipun ada yang setuju, tapi tetap memberikan beberapa catatan seperti fasilitas lahan parkir yang harus diperbaiki jika mau menjadikan JIS sebagai venue Piala Dunia U17. Jadi pada intinya, warga yang bertempat tinggal di sekitar JIS tidak setuju jika JIS digunakan untuk venue Piala Dunia U17 jika fasilitas dan infrastruktur belum memadai seperti sekarang. Karena pasti 1000% warga sekitar yang bakal dibikin repot. Seolah warga sekitar Stadion JIS nggak setuju jika JIS dijadikan venue U17 karena pasti daerahnya akan macet sebab pengelolaan parkirnya tidak dikelola dengan baik. Nah ini nih, jika efek membangun stadion yang tidak dipikirkan matang-matang. Jalur masuk ke stadion gak ada, jalur keluar pun juga cuma satu. Ujung-ujungnya akan menyebabkan penumpukan massa. Kadrun gak percaya? Drun, konser Dewa kemarin jadi buktinya. Jika dilihat, ada banyak stadion di Indonesia yang memiliki venue yang lebih baik dan lolos verifikasi FIFA ketika akan diselenggarakan Piala Dunia U20 silam. Seperti Stadion Iwayan Dipta Bali, Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Sijalak Harupat Bandung, dan Stadion Sriwijaya Palembang. Bahkan jika diperhatikan akses dari perimeter luar ke lingkungan stadion, hampir dari segala arah. Bandingkan dengan JIS yang cuma punya satu akses rem barat saja. Keluar masuk pemain dan penonton adalah situasi yang perlu diperhatikan dalam setiap pertandingan sepak bola. JIS bisa menampung 82.000 penonton. Jumlah itu sangat banyak dan jika tidak diatur dengan baik, bisa saja terjadi kerusuhan yang memakan korban. Karena itulah, catatan yang dipunyai JIS tidak bisa dipandang remeh karena menyangkut keselamatan nyawa. Rupa-rupanya, memang JIS tidak dirancang menjadi stadion yang aman dan nyaman untuk pemain dan penonton. Sudah arus keluar masuknya tidak dipikirkan, pagar tribunnya mudah roboh pula. Kemegahan dan kemewahan JIS tidak diikuti dengan penyediaan jaminan keselamatan bagi para penonton dan pemain. Ini jelas membahayakan bagi siapa saja yang bertanding di JIS ataupun para supporternya. Kelemahan JIS bertolak belakang dengan isi pidato Anies saat grand launching. Berulang kali ia menyebut kata mahakarya dan berstandar internasional. Tapi faktanya memang tidak sesuai dengan isi pidato sang tukang ibul itu. Bangunan yang disebutnya mahakarya rupa-rupanya tidak aman dan nyaman bagi para pengunjung ataupun supporter klub lain yang berlaga di JIS. Kalau sudah seperti ini, apakah JIS sebuah mahakarya berstandar internasional? Ataukah hanya sekedar polesan berharga triliunan dengan kualitas apa adanya? Untuk sekarang ini, kok saya lebih yakin dengan yang kedua ya. Selain itu, JIS menjadi stadion dengan tarif sewa termahal se-Indonesia. Disebut bisa mencapai 1 miliar rupiah. Soal sewa sampai 1 miliar ini juga pernah disebut oleh pihak Persija ya. Jadi memang tidak sesuai dengan standar.
udah nggak sesuai standar, mahal pula. Maka dari itu lebih baik PSSI memindah saja venue acara Piala Dunia U17 ke stadion yang sudah berstandar FIFA agar masyarakat bisa nyaman dan aman saat melihat pertandingan Piala Dunia U17 nanti. Dan perlu diingat apakah nanti nggak bikin hati tambah miris. Kenapa miris? Ya tentu karena lihat saja ketika kita nonton bermegah-megah, bersorak gembira, tapi kemudian melihat area pemukiman Kampung Bayam yang hingga detik ini masih jadi polemik, tak berkesudahan. Sungguh menyedihkan. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, Nasdem bikin acara kampanye pemenangan Anies di GBK? Loh kok nggak di JIS nis? Takut ambrol ya? Yang buat aja ugah make, berarti kan titik-titik-titik. Anies Baswedan yang akan mengumpulkan relawannya di GBK. Lah, kenapa nggak di JIS? Pasti karena takut mati kan? Kan ke teman-teman pas itu adalah acara internal Partai Nasdem. Ingat, pemilu tinggal 8 bulan lagi dan hari ini dengan pemilu yang khas karena apa? Tidak lagi ada incumbent dan sebagainya, maka Nasdem memerlukan konsolidasi lebih dini. Kita ingin mengecek Cerita ini itu semakin membuka gitu. Kalau orang yang waras, orang yang sadar kan pasti akan berpikir gitu. Kenapa Nasdem dan koalisi perubahan tidak menggunakan stadion JIS yang dibangga-banggakan sama Anies Baswedan? Kenapa malah menggunakan stadion Bung Karno? Kenapa coba gitu ya? Enggak apa-apa sih, enggak salah juga gitu ya. Tapi kan mestinya gitu ya, sebagai bagian dari perubahan gitu ya. Jangan GBK dong, JIS lah pakai gitu ya. Biar kalian apa? Biar kalau kalian kumpul di sana, kalian bisa mengerti dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang pernah datang ke JIS, yang tumpuk-tumpukan, yang susah keluar. Biar kalian ngerasain sendiri. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Partai Nasdem akan menggelar acara penguatan pemenangan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Acara tersebut digelar di Stadion Utama GBK atau Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Juli mendatang. Acara ini juga akan mengundang partai politik poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Lebih lanjut, acara ini juga akan diisi dengan pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Selain itu, Anies juga akan menyampaikan pidato kebangsaannya dalam acara tersebut. Nah, ketika disinggung kemungkinan acara tersebut bakal jadi momentum pengumuman bakal calon wakil presiden Anies, panitia mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan acara kampanye atau apalah itu, tapi yang menjadi sorotan publik adalah penggunaan GBK sebagai tempatnya. Karena seperti yang kita tahu selama ini jika Anies sering banget mengkampanyekan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai stadion kebanggaannya dan para pendukungnya. Tapi ternyata setelah dinyatakan gak layak dan tidak sesuai dengan standar oleh PSSI dan FIFA, serta ada insiden ambruknya tribun JIS, menjadikan Anies gak mau lagi menggunakan JIS dalam kegiatan apapun. Ini juga bisa jadi bukti loh jika JIS memang stadion gagal. Anies dan pendukungnya lebih memilih GBK daripada JIS yang Anies bangun. Selain itu, ini juga membuktikan kalau JIS itu cuma cocok untuk kegiatan agama saja. Nah, sampai sekarang aja sertifikat FIFA tidak pernah didapat, tapi ngaku-ngaku punya. Dari dulu Anies dan pendukungnya itu nggak tahu mana batas antara realita dan kebohongan. Soalnya yang busuk itu dimulai dari kepala. Tapi yang dilakukan oleh pendukung Anies tidak demikian. Mereka justru dengan mengirim pesan ada muatan politis yang pada akhirnya publik jadi tergoda untuk mengupasnya serba bernuansa politis. Sejak awal diangkat nama JIS oleh sang pemilik gagasan, ingat saja Anies memang sangat piawai dalam hal pemberian nama yang dibayangkan akan merangsang ingatan untuknya selama mungkin.
Ambil saja salah satu contohnya, perubahan nama rumah sakit jadi rumah sehat. Bukankah hal itu akan mengingatkan kita kepada sosok Anies? Meskipun cara kita mengingatnya justru berlawanan dengan tujuan awal dia melakukan perubahan tersebut. Atau ingatan kita pun niscaya terus tertuju kepada jenis alat transportasi yang dimiliki hampir oleh setiap orang. Tak lain tak bukan kaki. Meskipun lagi-lagi ingatan kita bukan karena tingkat pengetahuannya yang berbeda, melainkan karena ketidaklazimannya mengelompokkan sebuah objek sehingga tak pelak membuat seorang guru TK mengoreksinya bahwa kaki bukanlah alat transportasi seperti yang dimuat dalam buku pelajaran anak TK. Nah, kembali ke bahasan tentang JIS. Justru kita mencermati Anies lah yang menyeret wacana tentang stadion buah penamaannya itu bernuansa politis. Jika bukan karena pertimbangan politik, mana mungkin dia repot-repot mengubah namanya sementareng itu. Bandingkan misalnya dengan Stadion Iwayan Dipa. Meskipun terbukti kemegahannya tidak meningkatkan penilaian pihak perwakilan FIFA yang tidak meloloskannya sebagai stadion dengan standar yang ditetapkan. Kesimpulannya, justru para pendukung Anies lah yang mempolitisasi JIS demi mengharumkan nama junjungannya dan bukan seperti kekhawatiran mereka seolah-olah renovasi yang diinginkan pemerintah sebagai bermuatan politis. Selain itu, Anies sendiri juga berharap bisa menggunakan JIS untuk kegiatan-kegiatan politik lain, tapi nyatanya Anies dan para pendukungnya malah mengingkarinya dengan memberikan anggapan jika JIS memang bermasalah dan tidak sesuai standar. Maka dari itu, Anies dan para pendukungnya memilih SUGBK sebagai venue utama dalam acara penguatan pemenangan Anies sebagai capres. Menjijikkan, bagaimana menurut Anda?